Esports 2022 resmi dimulai. Mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas digelarnya kembali Piala Presiden Esports pada tahun 2022. Menurut gue ini adalah sebuah wadah di mana para penghobi atau para gamer, para pro player itu punya satu tujuan tertentu. Jadi bukan cuma sekedar hobi atau main game aja gitu kan, tapi lebih terarah, tahu goalsnya, bahkan bisa dapat hadiah. Di mata gue, Piala Presiden Esports merupakan salah satu acara yang paling niat dan terbesar menurut gue. Karena dari segi produksi, dari segi kualitas, dari segi apapun, acara ini emang yang terbaik untuk esports menurut gue. Tahun ini Piala Presiden Esports 2022 ini konsep kita lebih ke Beyond the Full, dan ini adalah event pertama kita yang kita selenggarakan secara offline dengan penonton. Jadi secara konsep akan berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu kita fokusnya di online turnamen atau hybrid lah. Tapi tahun ini kita ingin menyelenggarakan lebih dahsyat lagi dengan menyelenggarakan event offline di bulan November nanti. Piala Presiden itu soal regenerasi, soal mimpi, soal kerja keras. Dan itu yang gua rasain selama ini selalu berjalan dua arah, antara penyelenggara dengan pesertanya. Jadi kebayang gak sih ada satu event isinya orang-orang dengan mimpi, orang-orang dengan semangat dan kerja keras yang ketemu jadi satu. Ya ini, jadilah event ini yang setiap tahunnya selalu berhasil bikin gue merinding gitu ngelihat semua yang terlibat di event ini. Piala Presiden Esports 2022 tahun ini tuh yang ngebedain, kalau yang main mungkin kita kan nekenin konsep etniknya banget ya. Nah, untuk pertama kalinya kita yang di Piala Presiden 2022 ini, kita mau nunjukin konsep Beyond the Full lah. Jadi maksudnya mengangkat konsep Jakarta di tahun 2045 gitu. Semua ide tuh keluar dari Kincir dan Mega Pro, entah dari siapapun itu, yang penting kita keluar kata sepakat bahwa ide yang akan kita bawa ini sesuatu yang baru dan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh industri e-sport di Indonesia. Beyond the Full ini merupakan penggabungan dari atau lanjutan cerita dari konsep kita sebelumnya, Land of Wonder, sehingga sekarang ini kita pengen membuat atau halayak luas melihat e-sport di Indonesia itu seperti apa. Jadi kan sebenarnya logo Piala Presiden itu kan tidak pernah berubah ya, yang di tengahnya itu. Tiap tahun itu selalu ada frame buat tempat ngeletakin logonya. Kalau yang sekarang kalau lihat kan kayak seperti tanda panah. Nah itu artinya sebenarnya kompas sebenarnya. Untuk mendukung konsepnya juga itu adalah Indonesia terus maju ke arah yang benar seperti itu. Jadi yang futuristik tadi kayak gitu. Tahun ini kita mentok nih sebenarnya. Apalagi nih unsur Indonesia, apalagi yang mau kita bahas. Ya udah, kita tabrakin aja Beyond. Jadi Wonderful Indonesia, kita udah tahu gimana Indonesia dengan semua kekayaannya. Tahun ini kita bawa lebih jauh lagi, Beyond dan Wonderful Indonesia. Di situ kita ngerasa ada banyak banget hal-hal yang bisa kita kulturasi, antara hal-hal yang sifatnya kebudayaan, warisan, luhur, dengan teknologi, imajinasi, sampai bisa ngasih sesuatu yang baru dan sesuatu yang kita sendiri aja kaget sama outputnya gitu. Oh ternyata bisa kayak gini. Semua orang saat ini dukung Indonesia untuk jadi yang terdepan dalam e-sports dan game dan segala macamnya. Dan itu yang saya rasa harus disampaikan dengan baik ya. Dari kementerian dan lembaga di Indonesia tentunya sangat mendukung event-event e-sports di Indonesia. Apalagi Piala Presiden Esports sendiri itu merupakan event e-sports terbesar non-developer yang ada di Indonesia. Tentunya dari brand-brand itu antusias sekali karena baik dari brand baru maupun brand yang udah existing, mereka itu sangat tertarik untuk masuk ke dunia e-sports.
2021 kita tuh ada 6 regional gitu. Tapi untuk 2022 ini regionalnya itu digabung menjadi 2 regional aja, regional timur dan regional barat gitu. Jadi buat kedua regional ini punya potensi atau lebih kompetitif lah gitu di setiap regionalnya gitu. Ini karena dancernya pakai baju LED, dia akan mengikuti dari si materi big screen itu sih. Jadi lebih butuh banyak latihan dan kejar-kejaran juga di materinya dan di lagunya, karena kalau belum ada itu si dancer juga belum bisa nge-plotting. Kalau tim song emang saya lumayan concern sih dari tahun ke tahun tentang siapa yang akan nyanyi, siapa yang akan menciptakan, karena tim song ini yang mewakili salah satu atau ujung tombak kita juga lah di khalayak. Jadi dari kita tuh selalu berdiskusi tentang, pertama tema lagu yang pasti kita diskusikan, apakah kita mau genrenya seperti apa nih tahun ini. Dan di tahun ini lumayan seru karena kita melakukan perubahan di detik-detik terakhir sebelum menuju rekaman. Dari kemarin kami udah selesai workshop dan penulisan lagu. Ada beberapa part sedikit minor yang diubah, tapi secara general bagan lagunya dan juga keseluruhan musiknya udah jadi. Kemarin di studio bersama Kenny. Sekarang kita di studio yang ini adalah ketika kita sudah siap merekam semuanya. Sebenarnya kan waktu diajak kolaborasi ini, kalau gue belum tahu mau kolaborasi sama siapa gitu kan, jadi masih bingung juga ini sama siapa ya bakal di partnerinnya gitu. Sebenarnya dari konsep awal bagaimana caranya dua disiplin yang berbeda ini dari Kenny Gabriel dan Scalar bisa melebur menjadi satu sehingga melahirkan sebuah energi yang baru. This is our Kalau dari vokal so far aman sih, menurut tema kita udah on track, tinggal perubahan minor yang akan terjadi di lirik, tapi overall vokal 80% done. Pertama kali dikabarin bakal kolaborasi bareng Scalar, gue langsung kebayang sesuatu yang anthemic, terus juga soundnya yang agak sedikit sangar, terus kayak merepresentasikan sebuah permainan dalam game. Jadi si Tim Song Wonders ini kita kerjain sebenarnya sih 1 hari ya gitu. Di Cildak, gue ketemu sama Kenny, sama Stella, sama Rene di hari itu. Terus kita langsung godok lagunya gimana, dan enaknya juga karena emang Kenny udah punya bayangan banget musiknya kayak apa. Jadi kayak musiknya kayak udah hampir jadi banget gitu. Jadi kayak kerangkanya udah langsung jelas gitu, mau notasinya kira-kira kayak apa. Kita cuma berusaha buat cari lirik yang pas aja bareng. Menantang juga sih buat kita menulis dengan waktu yang singkat, padat, tapi outputnya kita senang banget. Ketika tadi soundcheck pun itu dimana itu pertama kali kami membawakan lagunya. Jujur tidak ada rehearsal sebelumnya untuk membawakan lagu ini bersama Kenny dalam live set yang bersamaan. Tadi masih banyak elemen of surprisesnya sih jujur, tapi in a positive way. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di backstage dan juga bentar lagi kita akan naik ke stage untuk perform bareng Scalar juga. Gimana, semuanya udah aman tadi? All good, siap? All good, semangat banget buat perform. Oke, siap. Scalar, Kenny, Jaya! Mari sekali, oke? Kita lakukan.
Gue sangat bersyukur ada di tim yang luar biasa dedikasinya, luar biasa semangatnya. Piala Presiden tuh ngasih apa ya? Ngasih capek yang beda gitu. Kayak kita saling ingetin minum vitamin di kantor, kita saling ngentengin kalau lagi tahu nih kerjaan yang kita tanggung semua itu berat gitu. Jadi gue terima kasih banget buat tim udah melakukan yang terbaik, dan gue yakin ini satu-satunya tim di mana nggak cuma kerja untuk dibayar atau digaji, tapi untuk memperjuangkan mimpinya masing-masing sih, untuk bisa bikin sesuatu yang mantap. Kalau ada Piala Presiden Esports berikutnya yang 2023, gue sih yang udah pasti gue bakal ngerencanain visual yang lebih nyeleneh lagi dan treatment yang lebih unik lagi dibanding yang sebelumnya lah. Pokoknya yang mengusahakan yang lebih terbaik lagi dan bikin orang pada nggak nyangka. Tapi gue ter-challenge untuk ngasih suatu kreativitas dan ide-ide yang lebih liar lagi sih di tahun depan. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan e-sport ini sebagai satu media yang bisa dijadikan anak-anak muda ini untuk berkembang gitu ya, secara minat dan secara passion. Menjadi acara annual yang semakin ditunggu-tunggu, semakin baik ke depannya, dan juga semoga kita bisa bekerja sama lagi. Pengen ketemu lebih banyak lagi talent lokal dari seluruh tanah air gitu, untuk akhirnya bisa bikin seru-seruan bareng, bisa mungkin ngobrol bareng, mungkin kalau dari saya sisi editorial, bisa berbagi insight tentang perjalanan mereka menuju ke panggung dunia itu sendiri sih. Nikmatin Piala Presiden Esports 2022, Esports untuk negeri, karena kita bikin ini untuk kalian, untuk mimpi teman-teman yang mau terjun ke Esports. Kita bawa ini untuk kalian, bukan buat siapa-siapa, tapi untuk negeri. Karena Piala Presiden Esports 2022, Esports untuk negeri. Piala Presiden Esports 2022.